Dia maksimal itu bertiga Bertiga. kapasitasnya. Dua tuh ya, nanti kalau sudah selesai Ya, thank you. Ada juga apa? Tuna. Tuna yang besar Iya. atau yang versi tuna enggak? Tuna melt aja ya? Tuna mas. Yang medium atau yang large? Nah. Yang jelas bukan pakai sensor. Mau itu yang dibilang ini yang bread yang tuna. Ada nggak? Ini ada, ini kayaknya ini. Halo, selamat malam, Kaneles. halo. Apa Vivi gimana kabar? kabarnya? Kabar baik, malam minggu ini hujan, lalu mau makan malam dulu dengan kerabat terdekat, tapi masih tetap semangat untuk tapele. Selamat bergabung untuk Serasi Lawan Korupsi. Ya itu kawan Halo. DK AJLK juga sih. Halo, Oh, selamat datang. keren-keren. Oh, harusnya kita oke. Kaneles, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Topik kita malam hari ini seru banget ya, mau bicara soal legislasi di korupsi. Aduh. Terus terang buat saya yang dulu pernah di Formapi, Kak, dan juga yang lulus dari lulusan hukum, istilah legislasi di korupsi ini merupakan terminologi yang baru. Dan kalau saya mau pelajari lebih dalam, Kak, untuk legislasi di korupsi ini, kayaknya Kakak ada terbitkan buku nggak sih kemarin? Sebenarnya bukan buku saya sendiri ya, tapi itu kayak kumpulan tulisan dari beberapa teman lulusan atau alumnus Sekolah Anti Korupsi Indonesia gitu. Keren. Jadi Dari program ini juga yang menginspirasi Kaneles untuk melaunching sekolah anti korupsi online. betul Luar sekali, biasa sekali betul. semangat dan inspirasinya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dokumen ini bisa kemana, Kak? Halo Bisa Fida, di selamat bergabung. websitenya ICW, Indonesian Corruption Watch, www.antikorupsi.org. Itu aja sih. Oh, mungkin Kakak bisa bantu nggak sih ketikin di komen. Jadi teman-teman yang ikut live pada malam hari ini, terima kasih banyak. Ada Fida, ada Serasi Lawan Korupsi, selamat bergabung. Saya sangat bersemangat ini untuk membahas tentang legislasi di korupsi. Kurang lebih kita akan menunggu 1 menit, nunggu makin banyak yang bergabung, lalu kita akan mulai mengupas apa sih legislasi di korupsi. Kalau korupsi yang kita tahu, yang ada di TV-TV jelas ya, objek korupsinya misalnya eh, uang sekian miliar, anggaran yang harusnya 100 miliar, kemudian hanya Yes. dipergunakan separohnya. Nah, jadi ini menarik, legislasi korupsi ini kira-kira objeknya apa, begitu. Tapi tahan dulu kan, Eles? Tahan dulu, kita tunggu 1 menit lagi. Siapa Oke, lagi nih oke. yang mau bergabung dengan kita? Oh ya, Itu teman-teman ya, yang saya udah ada di ketikkan nih. sini, oh ya, www.antikorupsi.com. Untuk teman-teman, saya tidak Sorry. bosan-bosan mengingatkan, Bukan salah .com. ternyata ya, .org. .org. Bentar, sorry. Nah, Oke, oke. sambil menunggu untuk mengulas tentang legislasi di korupsi. Selamat bergabung Iksanalia. Itu temanku juga tuh. Oke, saya mau ingatkan lagi teman-teman untuk membantu men-share informasi mengenai sekolah anti korupsi online batch pertama yang dikhususkan untuk orang asli Papua. Kapan lagi nih kita bisa bergabung sama-sama? Sekaligus kita memulai langkah pertama kita untuk memastikan keadilan dan akses hukum itu bisa diakses oleh semua orang dari belahan manapun di bumi Indonesia. Oke, Kaneles, waktu 1 menit sudah berlangsung. Langsung aja nih, saya udah penasaran banget. Legislasi di Oke. korupsi, Kaneles. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan bahwa berbicara tentang legislasi di korupsi, kira-kira apa objeknya, Kaneles? Dan kenapa disebut legislasi korupsi, Kak? Kemudian legislasi di korupsi, Kak. Silakan, Ya, Kaneles. mungkin istilah yang similar bisa dipakai juga korupsi legislasi, ya kan? Em, Pada prinsipnya, secara sederhana, korupsi legislasi itu berpangkal dari penyalahgunaan
kewenangan membentuk legislasi. Jadi kewenangan membentuk legislasi oleh pembentuk itu tidak digunakan untuk membentuk sebuah aturan yang baik, dalam hal ini undang-undang misalnya, atau legislasi, tetapi dia membelokkan sesuai dengan kepentingan daripada misalnya dia sendiri atau kelompoknya atau kroni-kroninya. Jadi itu pengertian secara sederhana. Nah, itu poin penting di situ adalah penyalahgunaan kewenangan. Jadi penyalahgunaan kewenangan, lalu kemudian untuk tujuan atau untuk mencapai kepentingan mereka. Itu yang harus kita highlight kalau melihat dari sisi ini ya, pengertiannya. Itu secara sederhana. Nah, kalau mau membaca literatur mengenai legislasi di korupsi misalnya, itu kita bisa melihat ada dokumen dari World Bank. Lalu memang secara literatur di Indonesia itu belum banyak setahu saya. Salah satu literaturnya misalnya juga adalah disertasi dari Dr. Oce Madril, saat ini Ketua Pukat UGM. Nah, itu bisa dipakai untuk ini. Tetapi ada sudah banyak artikel ya yang mengulas mengenai legislasi di korupsi itu sendiri. Nah, dengan demikian sudah jelas ya dari pengertian tadi bahwa objek yang dikorupsi itu adalah aturan, legislasi. Atau produk perundang-undangan begitu? Oh, oke. Betul, produk perundang-undangan. Nah, ini Nah, proses korupsinya dia dimulai dari mana, korupsinya. Kak? Betul, oke. Proses korupsinya itu kalau kita tahu bahwa kalau kita selama ini kan melihat ya, proses pembentukan undang-undang itu kan ada tahapan-tahapannya. Betul. Mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, lalu tahap persetujuan atau kesepakatan. Betul. Dan Ya, tahap dan kapan pengesahan, dikatakan? dan terakhir di pengundangan. Nah, Pengundangan ya, betul. proses terjadinya legislasi di korupsi itu sudah dimulai dari tahap perencanaan itu. Jadi sangat mungkin sekali sebuah aturan itu dikorupsi mulai dari tahap perencanaan. Misalnya, perencanaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi dia dibuat, jadi merencanakan suatu aturan, satu legislasi yang tidak mendesak, ya, tidak mendesak, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, tidak relevan juga dengan praktik yang ada misalnya. Nah, tapi itu adalah kebutuhan dari kelompok tertentu misalnya. Nah, dari situ sudah bisa dibilang bahwa ini dikorupsi. Yang kedua misalnya, dari sisi tata cara, prosedurnya, itu sudah tidak terbuka dan seterusnya. Sudah tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel. Di situ terjadi perlu atau patut diduga sangat kuat terjadi legislasi di korupsi. Nah, perencanaan kemudian Karena saya mau tanya sedikit penyusunan untuk dan yang seterusnya. pertama tadi. Ya, karena saya mau tanya sedikit untuk yang pertama tadi. Itu kan apakah itu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak? Itu kan ukurannya belum jelas, Kak. Apakah boleh kami katakan misalnya rancangan aturan ini belum pernah masuk prolegnas, kemudian dia tiba-tiba ada di pembahasan lalu pengesahan, apakah itu dikatakan dengan proses korupsi tadi, Kak? Bisa saja dengan melihat kasusnya. Karena di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sangat dimungkinkan sebuah RUU yang belum ada di dalam prolegnas itu bisa dibahas dengan syarat tertentu kan. Nah, sementara kalau kita melihat kebanyakan praktik ya, banyak RUU yang kemudian sebelumnya belum ada di dalam prolegnas, tapi harus segera dibahas. Cuman itu bertolak belakang dengan suara publik. Nah, biasanya RUU yang seperti ini tuh yang dikorupsi. Begitu. Salah satu contohnya itu yang masih terus disuarakan oleh mahasiswa dan Betul. juga
dari buruh ya, kelompok buruh itu Omnibus Law teman-teman kalau masih ingat. Ini bisa aja nih kita mulai ulas lagi, jangan-jangan memang masuk dalam kategori korupsi legislasi. Ini menarik sekali korupsi legislasi, tapi Kanelas boleh ceritakan nggak di Indonesia kenapa sih terminologi ini masih sangat jarang? Bagaimana sih Kanelas bisa membantu masyarakat Indonesia, khususnya juga teman-teman media untuk kemudian boleh menyuarakan ini bahwa ada urgensinya Kak, kenapa korupsi legislasi itu sudah mulai harus dibahas dan mulai diseriusin Kak untuk dampaknya. Boleh Kak kami dibantu? Oke, Yupi. Sebetulnya begini, kenapa dia masih minim kajiannya misalnya, karena dia nggak terlalu seksi juga sih. Kalau korupsi anggaran misalnya, dia kan ketahuan ya, anggarannya berapa, orang bisa membayangkan kerugiannya secara real gitu kan. Jadi misalnya dia dikorupsi 1M itu bisa dikalkulasikan atau dihitung secara matematis. 1M misalnya kita bisa membangun misalnya 10.000 sekolah misalnya atau bisa membantu 10.000 guru untuk kesejahteraan mereka. Nah itu kan dia bisa. Nah sementara dalam korupsi legislasi kan dia tidak bisa atau orang belum bisa mengkalkulasikan kerugiannya terdapat di mana. Lalu kajiannya minim. Kenapa minim? Karena kan proses legislasi itu dia terpusat ya, misalnya di DPR. Nah, untuk tahu itu kan kita harus datang ke sana. Kita harus terus mengikuti di situ. Nah, itu membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Hal-hal seperti itu sangat bisa menjadi faktor kenapa rendah sekali kajian mengenai hal tersebut. Nah, tapi belakangan saya melihat sudah mulai ada ketertarikan dari teman-teman peneliti, ya misalnya, yang sudah mulai masuk mau melihat korupsi legislasi itu sendiri. Termasuk saya belakangan ini tertarik juga untuk mengkaji soal korupsi legislasi itu. Nah, tetapi secara sederhana, sebetulnya kita bisa mengidentifikasikan sebuah legislasi misalnya, itu dikorupsi atau tidak, prosesnya benar atau tidak, materinya benar atau tidak. Nah, itu kan kita pakai kacamata pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, aspek yang menentukan sebuah undang-undang itu baik atau enggak. Ada dua aspek besar. Yang satu itu kita lihat dari aspek formilnya, lalu kita lihat aspek materialnya. Jadi dua ini bisa jadi kita pakai ya, cara sederhana untuk melihat sebuah undang-undang. Kalau saat ini kita sebenarnya cukup bisa ya untuk memetakan sebuah undang-undang itu dikorupsi apa enggak. Karena keterbukaan informasi lumayan. Media yang menulis soal... Saya garis bawahi lumayannya ya, Kak. Ya. Media yang memberitakan soal misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan secara tertutup. Nah, kan kita punya informasinya. Tidak transparan, tidak partisipatif misalnya. Lalu, naskah akademiknya itu formalitas aja. Banyak pasal-pasal yang menguntungkan korporasi misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa menjadi bahan kita. Jadi bisa melihat sisi formalnya, oh ini nggak benar. Lalu kita bisa menelaah, misalnya kan naskah akademiknya, lalu naskah RUU-nya kan bisa kita akses ya. Dalam tahapan prosesnya itu, nah kita bisa membedah tuh pasal-pasal di dalamnya. Kira-kira ada nggak yang nggak sesuai misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kita bisa pakai sebagai pisau analisis kita. Kira-kira begitu, Yuki. Oke, Kanelas, menarik banget. Ternyata cukup rumit juga ya. Memang bukan hal atau tindakan yang bisa dilihat dengan kasat mata begitu. Betul, kalau istilahnya. Nah, Kanelas, sebenarnya oke, ini rumit, tapi Kanelas tadi belum menyampaikan nih. Sebenarnya apa sih gawatnya, Kak, ketika masyarakat Indonesia dan media, terutama juga lembaga-lembaga, tidak menaruh perhatian yang sejak dini dan serius untuk menyoroti kasus korupsi legislasi ini, Kak. Apa kira-kira bahayanya, Kak? Pertama, legislasi atau regulasi itu kan mengatur kehidupan bangsa, kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ya kan? Dia mengatur kepentingan-kepentingan kita semuanya gitu.
dia mengatur hak dan kewajiban. Juga dia melindungi hak-hak masyarakat. Nah, ketika sebuah regulasi misalnya mengabaikan hak-hak masyarakat, justru memuat norma yang represif. Saya katakan norma represif itu misalnya, Mon yang paling sering katakanlah menghampiri hidupku. kita punya yang undang-undang minerba itu, dia ada ketentuan di mana kalau masyarakat setempat menolak satu kegiatan pertambangan, itu dia bisa dipidana loh. Nah, yang kayak gini tuh undang-undangnya represif. Lalu tidak memberikan perlindungan tadi. Selain itu, bisa saja sebuah regulasi itu kan memuat norma atau ketentuan yang menjadi dasar abuse of power. Determinant de pouvoir. Membuka ruang orang untuk melakukan kejahatan, misalnya membuka ruang untuk orang melakukan korupsi. Saya ambil contoh Perpu COVID-19 yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu kan, dia membuka ruang celah untuk orang berkorupsi kan. Ada ketentuan di dalam pasal 27 kalau nggak salah. Itu menyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan COVID-19 itu tidak dipidana ataupun dituntut secara perdata. Lalu keputusannya dia itu tidak dapat dijadikan objek dalam peradilan tata usaha negara. Ini kan membuang ruang untuk orang melakukan korupsi. Ini sama dengan impunitas. Dia membuka ruang kejahatan tapi membiarkan pelakunya itu berkeliaran begitu saja, impunitas. Selain itu, kita tahu bahwa ada lembaga yang membuat legislasi itu. Kita punya harapan yang besar ke mereka. Dengan legislasi yang buruk, itu hilang kepercayaan masyarakat kepada institusi atau lembaga tersebut. Itu penting kepercayaan dari masyarakat itu, karena itu menjadi sebuah legitimasi. Kalau kita melihat sahnya atau kekuatan sebuah regulasi, undang-undang itu, atau misalnya legislasi, itu terletak pada 3 hal. Selain dia punya kekuatan secara filosofis dan yuridis misalnya, dia juga punya legitimasi secara sosiologis. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu salah satu yang tidak punya legitimasi secara sosiologis. Jadi, sangat masuk akal, sangat dapat dipahami kenapa banyak sekali orang kemudian melontarkan keresahan mereka, baik di media sosial maupun turun berdemo. Orang marah besar. Nah, itu karena orang tidak percaya lagi. Ya kan? Nah, ini tuh buruk secara aspek pembentukan peraturan undang-undang itu buruk. Praktiknya itu tidak bagus gitu. Betul, dan Jadi, juga berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan ya Kak, tugas-tugas betul pemerintahan. sekali. Nah, menyambung sedikit. Kalau Yupi bilang begitu ya. Bayangkan misalnya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pelayanan publik, gitu. Bank Mandiri udah sama mereka. Tapi sekarang sudah Ambillah skema terburuknya. Karena kita tidak tahu, lalu ada pasal mengenai kalau konsumen rugi misalnya, dia tidak punya hak komplain dan seterusnya. Kalau masyarakat tidak melayani, tidak mendapatkan pelayanan publik dengan standar yang berkualitas, dengan waktu yang tepat, dia tidak perlu kok, dia dilarang untuk melakukan komplain, melakukan gugatan misalnya. Atau katakanlah masyarakat dilarang untuk menggugat suatu keputusan atau kebijakan dari pejabat negara. Hal-hal seperti ini tuh sangat mungkin terjadi melalui sebuah legislasi yang buruk. Karena legislasi sendiri itu kan sebenarnya kapan saja dia bisa dirubah, bisa dilakukan oleh pembentuknya. Jadi tanpa
tanpa ada kepentingan mendesak dari masyarakat pun dia bisa diubah. Saya ambil contoh undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, undang-undang MD3. Belum lama ini kan dia direvisi. Pasal revisinya itu apa? Hanya menambah kursi pimpinan. Itu kan tidak substansial. Nah, yang kayak gitu-gitu. Betul. Jadi menambah kursi pimpinan untuk partai yang belum dapat jatah di DPR misalnya. Artinya kan perubahan itu selain dia tertutup untuk masyarakat, tidak sesuai dengan kepentingan publik, setiap perubahan itu kan membutuhkan anggaran rakyat. Itu dipakai, Betul. tapi yang dirubah itu tidak sesuai dengan kepentingan publiknya. Ya, Jadi dan yang diakomodir duit kita juga sudah bukan keluar. kebutuhan. Betul, betul. Dan yang diakomodir bukan kebutuhan dan keadaan mendesak dari masyarakat sendiri. Yes, itu dia. Ini semakin menarik dan semakin panas sih kan, Alex. Kayak saya juga baru pertama kali nih membahas soal ini dan oke, sekarang saya jadi berpikir bahwa wah, ini memang bukan kerugian yang secara langsung dapat diidentifikasi, Betul. tetapi implikasinya ini sangat berkepanjangan, Kak. Karena kalau tadi yang disebutkan, undang-undang dapat diubah seenaknya. Dan kemudian saya melihat dari penjelasan Kaneles, ada dua hal nih dalam korupsi legislasi. Yang pertama dari prosesnya, dan yang kedua itu dari substansi, materi peraturan Betul perundang-undangannya sekali. itu. Jadi kayaknya double pain gitu untuk masyarakat Indonesia. Dan ya betul, masyarakat Indonesia memang harus mulai membuka mata nih, dan kemudian memasang telinga lebih tajam lagi untuk memantau semua proses perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Iya. Luar biasa, Kaneles. Nah, Kaneles, Kaneles ini kan kontribusinya luar biasa banget nih untuk kasus korupsi. Sebenarnya seberapa gawat sih Kaneles untuk korupsi di Indonesia itu memangnya sebesar apa sih, sejauh mana range dampaknya, Kak? Saya sendiri belum punya kajian soal itu, tetapi dengan melihat perubahan yang saat ini terjadi secara signifikan, saya bisa katakan sangat gawat sih. Yang pertama, dari sisi pelemahan legislasi. Jadi undang-undang KPK misalnya, itu kan sudah dirubah. Sebuah undang-undang yang super, Jadi tidak perlu kepaluan. yang diperuntukkan untuk sebuah lembaga juga yang super, yang kinerjanya itu sudah terbukti sebenarnya. Itu kan dilakukan perubahan. Perubahan itu secara substansial dan sangat besar sekali berdampak kepada pelemahan pemberantasan korupsi sendiri. Jadi memang itu sangat nyata terjadi. Misalnya ya, ketentuan mengenai penyedapan itu dihilangkan. Lalu sekarang maksudnya ketentuan tentang penyadapan itu melalui proses izin. Saya membayangkan, atau sebenarnya sudah terbukti ini, bahwa norma ini, pasal ini tuh tidak efektif. Karena prosesnya itu menjadi birokrasional. Kita ambil contoh ya, ketika kemarin waktu OTT, operasi tangkap tangan di awal tahun, terhadap Harun Masiku ya, terhadap Wahyu Setiawan, komisioner KPU, lalu di situ kan diduga terlibat juga Harun Masiku. Nah, KPK kan tidak bisa langsung melakukan proses penangkapan, tidak bisa melakukan proses penggeledahan. Kenapa? Dia harus menunggu izin dari Dewan Pengawas. Dan izinnya itu bukan OTT lagi dong namanya. Itu bukan OTT lagi. Nah, padahal kan seharusnya bentuk kejahatannya atau bentuk tindak pidananya itu kita bisa bilang ini kualifikasinya OTT banget nih ya kan. Nah, bayangkan saya sebagai penegak hukum gitu, melihat ada penjahat yang sedang melakukan kejahatan ya kan. Secara kewenangan harusnya saya bisa kan, maksudnya secara tupoksi saya adalah penegak hukum, harusnya saya mencegat orang itu, tapi saya tidak bisa. Betul. Kenapa?
karena ada aturannya. Kalau mau melakukan operasi terhadap orang ini, izin dulu. Jadi Iya. penangkapan, penahanan dan penyitaan itu melalui proses izin. Misalnya lagi, saya membayangkan gini, ketika penyadapan, karena poin penyadapan ini kan selama ini menjadi pisau atau tajinya KPK ya kan dalam melakukan proses pro justisia. Nah itu saat ini kan sudah birokrasional. Dalam artian gini, jadi ketika saya mengetahui ada suatu kejahatan gitu, saya harus kasih tahu dulu ke dewasnya. Nah bayangkan kalau misalnya informasinya itu bocor. Ya, di sana ada peluang kebocoran informasi. Sekali lagi memberi peluang untuk koruptor kabur dan menghilangkan barang bukti. Oke. Itu sih. Baik, Apalagi Kanelis. Jadi, halo Wawan, teman saya juga itu. selamat tergabung yang baru bergabung. Jadi kegelisahan inilah yang akhirnya mendorong Kanelis untuk lebih aktif, lebih serius mengkaji kasus-kasus korupsi. Kami juga sudah diberitahu nih bahayanya kalau kita tidak aware dengan keadaan ini. Nah, Kanelis ini mau melanjutkan lagi nih. Apakah ini yang akhirnya menginspirasi Kanelis untuk mengadakan sekolah anti korupsi online? Gimana Kanelis penjelasannya? Tentu saja, karena gini yuk, proses legislasi atau legislasi yang dikorupsi atau korupsi di bidang legislasi itu kan gak hanya di tataran undang-undang. Perda misalnya, pembentukan perda, legislasi di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi itu kan sangat mungkin itu terjadi gitu kan. Nah, apalagi terkadang di tingkat tersebut sangat tertutup prosesnya. Media nggak terlalu banyak memberitakan soal bagaimana prosesnya, bagaimana dinamikanya gitu kan. Apalagi kita misalnya di daerah timur, wah itu lebih proses legislasi yang ada. Mereka bisa paham apa itu korupsi legislasi. Nah, banyak kan undang-undang yang memuat pasal-pasal yang dipesan. Itu kan bagian dari legislasi di korupsi juga. Jadi pasal-pasal tertentu itu dipesan ada di dalam sebuah undang-undang atau di dalam sebuah perda. Sambil contoh misalnya, oh ya, tidak hanya pasal dipesan, tapi pasal dihilangkan itu sangat mungkin. Jadi ada yang bisa ditambahkan, ada yang bisa dihilangkan. Misalnya ya, kita tuh pernah punya pengalaman undang-undang kesehatan itu ada pasal siluman. Jadi pasal tentang tembakau itu dihilangkan. Padahal sebelumnya itu sudah ada. Lalu kalau undang-undang cipta kerja ini kan kita lihat pasal 4, berapa ya, pasal 6 kalau nggak salah ya. Dia di setnek ya kalau nggak salah itu dia dihapus. Padahal itu disahkan di dalam paripurna kemarin. Nah, alasan setnek adalah karena dia sudah ada di dalam undang existing saat ini. Ini kan konyol. Berarti ini sama dengan mengkorupsi sebuah norma, sebuah undang-undang. Karena kan setnek itu nggak punya kewenangan sama sekali, itu melampaui kewenangannya dia. Dan itu adalah kejahatan terhadap undang-undang. Ya kan? Karena dia menghilangkan pasal, norma, ketentuan yang telah menjadi kesepakatan gitu. Kesepakatan Betul. itu hukumnya gitu. Jadi itu. Lalu di daerah kan sebenarnya ada banyak ya. Ada kasus juga misalnya kayak di DKI juga pernah ada suap untuk pembahasan perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, memang saya belum kaji juga ya bagaimana posisi perda-perda di daerah Indonesia Timur. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan dikaji.
melalui Tapele kita bisa kemudian mengkaji bareng-bareng soal ini. Sebetulnya kita banyak sekali kok aturan yang dikorupsi menurut saya. Returnnya. Undang-undang Minerba salah satu contohnya lagi. Dia kan memperpanjang izin bagi perusahaan Minerba dengan lisensi kontrak karya dan perjanjian batu bara. Nah, perusahaan-perusahaan ini sebetulnya mereka terafiliasi dengan kelompok elit dan juga terafiliasi dengan pejabat-pejabat di DPR, legislator gitu. Lalu satu lagi menurut saya yang tidak substansial juga adalah Undang-Undang MK. Jadi perubahan terhadap Undang-Undang MK itu dia hanya soal perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan hakim konstitusi itu kan diperpanjang menjadi 70 tahun, lalu lamanya menjabat itu 15 tahun. Dengan usia menjadi hakim konstitusi kan naik jadi 55. Ini sangat tidak substansial. Lalu diberlakukan kepada hakim yang saat ini berkuasa. Sementara problem kita adalah kita punya undang-undang KPK, undang-undang MD3, undang-undang Minerba, dan undang-undang lapangan kerja, cipta lapangan kerja yang saat ini sangat problematik, yang sangat Betul, ya. dikritik, yang sangat kontroversial. Nah, undang-undang MK ini menjadi semacam hadiah secara politik kepada hakim petahana saat ini. Jadi terlihat bahwa ada pola korupsi legislasi di sana, yang tujuannya memang menguntungkan segelintir orang begitu. Nah, yang kayak gini-gini kita memang kadang tidak menyadari sama sekali. Ketika kita membahas soal misalnya ada kanalisasi dari pejabat publik atau dari politisi bahwa ayo undang-undang cipta kerja itu didorong aja pengujiannya ke undang-undang. Tidak sesederhana itu kita bisa mempercayai proses di MK saat ini. Karena apa? Betul. Ada kondisi pendahuluannya begitu. Jadi korupsi legislasi itu memang kita harus benar-benar melihat setiap korelasinya yang ada. Karena dia soal penyalahgunaan, dia soal muatan materinya yang sangat-sangat terbuka terhadap peluang melakukan penyalahgunaan, melakukan penyelundupan hukum misalnya. Yang kayak gitu-gitu itu makanya dia berbahaya sekali dari sisi itu. Sementara terkadang untuk proses perubahan suatu undang-undang itu kan tidak mudah. Iya, betul. Dan juga yang dikatakan proses judicial review juga nggak semudah yang kita bayangkan ya. Nggak mudah. Hari ini sekali. kita merasa rugi, lah kemudian besok kita mengajukan judicial review, tidak semudah itu, betul kan Eles? Jadi dari penjelasan Kanel, bahkan sorry sedikit aja. Bahkan gini, kalau kita bicara soal proses, misalnya kita sudah melihat, oke, ini prosesnya tertutup dan seterusnya. Sampai saat ini MK itu belum pernah mengabulkan proses uji formil, uji soal tata cara. Jadi kita sangat mengkhawatirkan soal itu. dan yang lebih parahnya lagi tidak ada kekuasaan di atas itu yang mampu mendorong MK untuk mengabulkan kebutuhan masyarakat akan judicial review. Betul sekali. Betul. Iya, makanya. Haneles, ini penjelasannya ini luar biasa. Saya berharap teman-teman yang menyaksikan ini memahami urgensi yang disampaikan oleh Kaneles dan memahami kompleksitas dari pengungkapan kasus-kasus korupsi legislasi ini. Dan teman-teman tentunya Kaneles tidak mampu berjuang sendiri. Karena itu saya mau mengingatkan lagi teman-teman untuk bergabung atau membagikan. Ya, dan teman-teman ayo bergabung bersama. Ya, kami tidak bisa berjuang sendiri, jadi kami membutuhkan teman-teman. Karena itu kami menunggu teman-teman di sekolah anti korupsi online. Silakan bagikan infonya, dorong teman-teman yang tadi Kanela sudah sebutkan. Ini yang paling susah itu di daerah. Dan mari juga kita mendorong proses desentralisasi.
Jadi desentralisasi itu tidak hanya dalam pembuatan kebijakan, tapi juga dalam proses pengawasan. Dan sekali lagi teman-teman, itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab hakim, tapi tanggung jawab kita, Indonesia kita. Kaneles, sebagai penutup, saya mau minta Kaneles untuk apa nih yang mau Kaneles sampaikan supaya teman-teman bergabung dalam sekolah anti korupsi online. Silakan Kaneles. Halo Kaneles. Sepertinya Kaneles kehilangan sinyal ini. Ya, teman-teman, sayang sekali Kaneles harus kehilangan sinyal pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan terus melanjutkan kajian-kajian lalu diskusi dan pembahasan kita seputar korupsi, hukum dan keadilan. Pastikan Anda terus mengikuti perkembangan informasi di tapele.id. Kami tunggu teman-teman bergabung dalam Sekolah Anti Korupsi Online. Saya Yupita dan Neles dari Tapele. Sampai ketemu. Terima kasih, selamat berakhir pekan.